Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa rafa'a bihi al-insan wa ja'alahu nuran lil-qulubi wal-abdan. Thumma as-salatu was-salamu 'ala an-nabiyyil hadil 'adnan Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan, amma ba'd. Ibadallah, saat ini kita berada di satu bulan yang sangat mulia yang Allah sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya tidaklah Allah memuliakan bulan Ramadan ini melainkan karena Allah telah mentakdirkan bahwasanya Ia menurunkan Al-Quran di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Maka dengan hikmah rabbaniyah diturunkannya Al-Quran di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat bahwasanya Al-Quran ini benar-benar memiliki kemuliaan yang sangat agung, sehingga bulan di mana ia turun pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan yang mulia. Maka ya ibadallah, amalan terbaik yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah di bulan Ramadan ini, yang utamanya adalah Al-Quran. Yang utamanya adalah membumikan Al-Quran, mendarah dagingkan Al-Quran dalam sanubari dan jiwa kita. Maka Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita, ketika dalam bulan Ramadan datang, setiap malam Rasulullah SAW murajaah Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga dicontohkan oleh para sahabat, setiap kali datang bulan Ramadan, maka yang menjadi ibadah prioritas nomor satu adalah Al-Quran. Para sahabat ketika melaksanakan salat qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, maka mereka memperpanjang ayat-ayat yang mereka baca, sehingga dalam salat mereka benar-benar murajaah Al-Quran, menikmati indahnya bacaan Al-Quran. Subhanallah. Begitu juga para ulama, para imam kita. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Darul Hijrah, diriwayatkan oleh Ibnul Hakam bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, beliau katakan, yafirru min qiraatil hadis wa min mujalasatil ulama. Seakan-akan Imam Malik ini lari dari majelis hadis. Biasanya Imam Malik dalam kesehariannya di bulan biasa duduk di Masjid Nabawi di antara murid-muridnya mengkaji fikih, mengkaji hadis. Tapi ketika bulan Ramadan semua itu ditinggalkan, semuanya diganti dengan Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dalam satu bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Alias kalau bulan Ramadan itu 30 hari, berarti satu hari beliau 2 kali hatam Al-Quran. Dan dikatakan wa kullu dzalika fis shalah. Itu semuanya dilakukan murajaah tadi, membaca Al-Quran tadi, semuanya dalam keadaan salat. Itulah qudwah para imam kita. Maka kita mengikuti Rasulullah, para sahabat dan para imam kita. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Agar apa?
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'an." Bacalah kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Sesungguhnya Al-Quran ini datang nanti pada hari kiamat menjadi syafaat li ashabi, untuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, hidup dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran ini, maka ia akan mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Seandainya kita membaca ayat pertama saja dari surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Maka alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kita sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Subhanallah. Maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan pahala kebaikan. Hanya dengan membaca 3 huruf alif lam mim kita sudah mendapatkan 30 nilai pahala kebaikan. Tapi ya ibadallah, hadis ini adalah hadis umum, yaitu mencakup segala waktu. Di bulan biasa kita akan mendapatkan pahala 1 huruf 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisal khair." Barang siapa di bulan Ramadan melaksanakan ibadah sunnah, fakana kama adda faridatan fi masiwahu. Seakan-akan ia mengerjakan suatu ibadah wajib. Ia melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, tapi pahalanya menyamai ibadah wajib di bulan yang lainnya. Wa man adda faridatan fi fakana kaman adda 70 faridatan fi masiwahu. Siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, seakan-akan dia melaksanakan ibadah wajib 70 kali di bulan yang lainnya. Maka kalau kita kiaskan dengan hadis ini, kita membaca alif lam mim 30 pahala kebaikan di bulan biasa. Tapi di bulan Ramadan dikalikan lagi menjadi 70. Saya yakin jamaah sekalian, para pendengar sekalian, lebih pandai menghitung daripada saya. Atau tidak pandai menghitung pun ada kalkulator di gadget masing-masing. Itu kita baru berbicara 3 huruf ya ibadallah. Bagaimana kalau 1 halaman? Bagaimana kalau 1 juz? Bagaimana kalau 30 juz? Maka ada kebaikan pahala yang tidak terhitung di hadapan kita. Dan itu dengan mudahnya kita raih di bulan ampunan ini, di bulan rahmat ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka inilah waktunya ya ibadallah, untuk mengejar ketertinggalan kita yang selama di bulan-bulan lain sebelum Ramadan, di luar Ramadan, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan sekolah dan sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini waktunya mengejar ketertinggalan agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti kelak hari kiamat. Ya ibadallah, Al-Quran ini menjadi salah satu standar derajat kita di akhirat nanti. Yuqalu li ahli Al-Quran yaumal qiyamah. Dalam sebuah riwayat diceritakan akan dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat nanti, Iqra warqa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hai ahli Quran, bacalah, warqa, dan naik ke tangga derajat. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bacalah Al-Quran ini, setiap kamu membaca 1 ayat kamu naik. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana dulu engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala,
Sesungguhnya derajatmu, manzilah kamu, posisimu di surga ditentukan oleh akhir ayat yang engkau baca. Maka ya ibadallah, tidaklah kita ingin untuk mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi nanti di surga. Tentu kita semua menginginkan hal tersebut. Ya ibadallah, ada satu kemuliaan lagi yang tidak ada bandingannya bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki ahlin, jamak daripada ahlun. Ahlun itu apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti keluarga. Jadi secara majaz Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat takjub dengan perkataan ini. Ya Rasulullah, siapa mereka yang menjadi keluarga Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ibadallah, tunggu apa lagi? Sekarang di hadapan kita terbuka kesempatan begitu besar untuk mengejar ketertinggalan. Ada kelipatan-kelipatan yang Allah berikan kepada kita, keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Maka mari kita perbanyak baca Al-Quran, perbanyak membuka mushaf daripada membuka gadget, perbanyak membuka aplikasi Al-Quran ketimbang membuka WhatsApp, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Demi Allah yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seberapa banyak kita melihat Al-Quran, seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Semua yang lainnya itu tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana jika sibuk? Bagaimana jika dalam kondisi tidak bisa membaca Al-Quran sementara ada kewajiban harus mencari nafkah untuk keluarga, seperti tukang bangunan, seperti driver, ojek online, dan sebagainya, atau siapapun yang sedang sibuk? Ada sebuah celah ya ibadallah. Dianjurkan secara umum, siapapun di antara kita yang sibuk atau tidak sibuk, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi seandainya jika dalam keadaan tertentu kita harus bergerak, tidak bisa memegang mushaf, tidak bisa membuka aplikasi Al-Quran di gadget kita, kondisinya tidak memungkinkan, bagaimana agar kita mendapatkan fadilah membaca Al-Quran dengan mudah? Ada banyak hadis yang sahih yang akan saya bacakan salah satunya saja. An Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi namanya Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad wa yuraddiduha. Abi Sa'id Al-Khudri menyampaikan ada seorang yang mendengar temannya senantiasa mengulang-ulang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad sampai akhir surat Al-Ikhlas. Falamma asbah, esok harinya yang mendengar tadi bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Seakan-akan orang yang bertanya ini meremehkan amalan tersebut. Mungkin dalam bahasa kita mengatakan, ya Rasulullah, orang itu kok baca Al-Qurannya kulhu saja, diulang-ulang terus. Apa jawaban Rasulullah SAW? Karena melihat ada semacam sirat wajah yang meremehkan ini, maka Rasulullah SAW menjawab dengan tegas dan vulgar, bahkan dengan sumpah. Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam jiwaku, kata Rasulullah SAW, innaha la ta'jilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Imam Al-Bukhari. Maka ya ibadallah, muslim mana yang hari ini tidak hafal surat Al-Ikhlas?
Saya yakin semua orang hafal. Jadi seandainya ada kondisi kesibukan, apapun, siapapun kita, sibuk atau tidak sibuk, terkadang datang sebuah kondisi di mana kita tidak bisa membuka mushaf atau membuka aplikasi Al-Quran. Maka kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Sekali Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali Al-Ikhlas berarti kita mendapat nilai khatam Al-Quran. Dalam 5 menit, berapa kali Al-Ikhlas yang bisa kita baca? Dalam 10 menit, sambil mengendarai dari tempat kerja menuju kantor, ada waktu setengah jam, 1 jam. Kalau kita membaca Al-Ikhlas, berapa kali Al-Ikhlas? Puluhan, ratusan bisa kita baca. Subhanallah. Kita insya Allah tidak akan kehilangan kesempatan untuk beramal saleh di bulan Ramadan ini. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan celah, Allah memberikan solusi bagi kita siapapun. Subhanallah, betapa besarnya pahala menghatamkan Al-Quran. Berapa huruf dalam satu Al-Quran itu jumlahnya. Jika dikalikan dengan perkalian 10 saja, subhanallah, berapa pahala kebaikan yang sudah kita dapat. Maka terbuka lebar ya ibadallah, agar kita untuk memperbanyak amal saleh di bulan ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, siapapun yang beramal di bulan Ramadan ini dengan segala kemampuannya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, insyaallah Allah mendapatkan rahmat dan ampunan. Semoga kita semua menjadi ahlillah, menjadi keluarga Allah, orang yang dekat dengan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai syafaat kita semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.